Mm-mm. dihadapin apa berkepanjangan, ada untungnya nggak ya gitu. Kalau nggak ya buat apa gitu. Mm-mm. Ya itu akhirnya berdamai dengan emosi kita sendiri ya. Iya. Cuma Dan banyak kabar, yang belum bisa, iya, Kak. kabar Apa itu? gembiranya, Nah, otak kita itu kayak otot ya, Dokter Yu ya. Jadi sekarang penelitiannya brain plasticity, otak itu bisa asal dilatih. Nah, saya ini datang dari situasi yang saya tuh nggak suka olahraga, tapi saya aja bisa nih latihan push up. Dari yang push up-nya di tembok sampai push up-nya di lantai. Jadi kalau otot aja bisa dilatih, dari kita sit up cuman bisa 20 kali, sit up dia sampai 200 kali, bayangin deh, otak kita itu juga bisa dilatih dari yang tadinya kalau kita marah langsung nonjok orang atau ya. langsung nge-share di Twitter gitu. Yang tadi kita latihan napas, terus kita mengenali menamai emosi, karena yang kita juga kehilangan bab yang hilang kalau saya bilang nih dalam pengasuhan kita sebagai anak manusia di Indonesia nih, sebelum-sebelumnya itu kita belum belajar pertama menamai emosi. Emosi kan ada 5 basic emosi itu kayak di film Inside Out. Terus Ya. sejak remaja sampai kita dewasa sekarang, ternyata kita tuh punya emosi campuran atau mixed emotion. Makanya mulai SMP kan mulai gini, mau tapi gengsi gitu kan. Ya, ya. Mau tapi malu. Nah, bayangin kita di usia dewasa, termasuk ketika kita ke pasangan, atau ke pekerjaan, atau ke anak, kita bisa sayang banget sama dia, tapi kesel juga gitu, dan gak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita pikir emosi cuma, oh kalau saya sama pasangan harusnya sayang doang, ya enggak juga, orang tinggal tiap hari ya kesel, apalagi nih, bentar lagi di lockdown lagi nih gitu kan. Ya, Gitu. ya, ya. Jadi kita bisa suka banget sama kerjaan kita passionate banget, tapi kok saya frustasi juga ya, saya kok lelah juga ya itu. Jadi hanya dengan kita mengenali nama emosi, terus menyadari mixed emotion ini nggak apa-apa loh, itu otak manusia dewasa udah bisa ngerasa lebih baik gitu, udah Ya. berasa feel better. Mm-mm. Dokter Yu, Kak Anas ini kayaknya perlu follow Pak Amal ya, biar merasakan kesalahan orang typo itu Iya, kayak apa gitu ya. iya, memang Hah? bikin orang lain jengkel itu, Jengkel, sengaja dia itu. jengkel sekaligus kangen. Akunnya di suspend kita nyariin ya kan. Iya, Kayak gitu. Kalau oke. dari segi fisik bagaimana ya Dokter Yu? Dari segi apa neuroscience itu terkait Ya, brain fog itu saya nggak ya ngerti itu ada obatnya nggak sih sebenarnya? sebetulnya brain fog ya, yang disebut brain fog itu kan istilahnya pikiran berkabut. Itu bukan hal baru sih, itu ya, bukan hal baru. Pada semua sakit yang melibatkan atau mempengaruhi daya kerja otak. Saya rasa semua sakit itu pasti mempengaruhi cara kerja otak. Tapi ya kemudian ya lihat ada yang berat, ada yang tidak. Gitu ya. Tipes misalnya. Tipes itu bisa orang brain fog lama karena tipes. Karena tipes itu bisa meracuni ke otak. Itu tipes itu ada yang namanya SOO, sindroma otak organik karena tipes itu ada ya karena jadi kuman tipes racun yang dikeluarkan oleh kuman Salmonella typhosa itu bisa merupakan akhirnya ya rentetannya panjang akhirnya mempengaruhi cara kerja otak. Jadi brain fog itu pada saat konstelasi otak tidak sama dengan pada saat sebelum sakit. Itu ya. Apa konstelasinya? Konstelasinya itu adalah gini ya, dalam otak itu ada pusat-pusat macam-macam, pusat emosi, pusat rasional, uh, pusat kecemasan, macam-macam ya, itu pusat pertimbangan, pusat memori gitu. Nah, pada saat dan ini semua itu bekerja simultan, saling mendorong, saling mendukung, bahkan saling menghambat gitu. Emosi sendiri itu banyak gitu ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan emosi apa sih emosi itu di otak itu yang disebut emosi itu ya. Emosi pengetahuan tentang otak emosi itu berkembang sekitar mulai tahun 60 sampai tahun 90 ya. Ini kalau berdasarkan neuroscience atau biopsikologi ya. Bahwa yang namanya emosi itu adalah bagaimana otak kita mengenali pola dan merespon pola itu dengan cepat ya. Itu adalah emosi. Berbeda dengan rasional. Kalau rasionalitas itu ditimbang-timbang dulu, terus kemudian lama. Misalnya Mas Kokok main apa? Main bulu tangkis misalnya. Mas Kokok main bulu tangkis itu tidak menggunakan otak rasionalnya. Tak tamplek gini, tak tamplek gitu. Nggak mikir itu. Ya. Tetapi Mas Kokok misalnya, Mas Kokok itu 8 jam di lapangan bulu tangkis sehari. Itu dalam rangka mengenali pola itu ya. Oh, kalau begini
shuttlecock itu keluar, kalau begini masuk. Itu direkam dalam otak kita, dan pada saat diperlukan, kita merespon dalam waktu yang cepat. 50 nanodetik. 50 nanodetik itu kita berespon. Itu bukan refleks. Itu adalah emosi. Gitu ya. Misalnya Mas Koko ya pulang dari kantor ke rumah. Gitu ya. Jam 9 malam, ini waktunya pulang. Itu adalah keputusan rasional. Tetapi mulai Mas Koko masukin barang-barangnya ke tas, ngambil kunci, jalan ke lift, mencet lift, nyetir mobil kanan kiri sambil siul-siul, itu nggak pakai mikir semua. Itu otak emosi yang bekerja gitu ya. Jadi yang namanya emosi itu penting banget gitu. Pada manusia itu sehari-hari otak emosi kita lebih banyak berjalan ketimbang otak rasionalitas. Misalnya Mas Kokok makan, emang Mas Kokok mikir ngunyah berapa kali? Enggak, kecapi ditelan itu enggak pakai mikir. Tetapi cara Mas Kokok mengunyah, cara pas Kokok menelan, itu latihannya pada saat anak-anak dulu. Sama dengan kalau Mas Kokok naik sepeda. Pertama kali naik sepeda itu bingung ini mancal kanan dulu apa kiri dulu ya. Tapi begitu bisa sepeda, selamanya dia tidak akan lupa sepedaan, sama dengan cara jalan. Nah, itu yang semua itu memori disimpan dalam otak emosi. Emosi tidak hanya sekedar marah, terus kemudian senang, bukan. Otak emosi itu adalah merekam semua memori kita dan mengeluarkan atau merekol memori menjadi tindakan dalam waktu yang cepat. Itu adalah emosi, ya. Hanya saja yang namanya keputusan untuk marah, ya. Otak memutuskan marah. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa otak kita memutuskan untuk marah. Kita nggak sadar karena itu otak emosi, gitu ya. Nah, pada saat tapi orang langsung marah itu bisa nggak ditahan? Ya nggak bisa kecuali latihan, gitu. Sama orang tidak bisa sepedaan misalnya. Ini loh, caranya sepedaan, tanganmu nang setir, ya. Bokongmu nang sadel, sikilmu nang pedal, pancalan. Enggak gitu. Mereka harus latihan gitu. Anak kecil untuk bisa berjalan itu latihannya panjang gitu. Karena untuk berjalan itu diperlukan otak emosi. Jadi otak emosi kita itu mengontrol bagaimana cara kita berjalan, bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana caranya kita bersepeda. Itu semua otak emosi itu. Dan kebahagiaan itu alih-alih ditentukan oleh otak rasional, tetapi oleh otak emosi gitu. Sehingga yang namanya bahagia itu tidak bisa dinasehati. Kamu mbok bahagia, nggak bisa. Latihan bahagia itu. Contoh ya, orang Finlandia meraih kebahagiaannya itu karena dilatih sejak kecil. Gitu. Dilatih caranya buang sampah, dilatih caranya cebok sendiri, dilatih kalau makan itu harus di toilet, dilatih nggak usah ngurusi urusan orang lain gitu ya, dilatih antri, dilatih untuk harus patuh rambu lalu lintas, hal-hal sederhana kelihatannya, tapi itu dilatih sejak kecil. Makanya itu orang Indonesia tidak pernah bisa membuang sampah di tempatnya karena nggak bisa dilatih, meskipun dipasang banner gede-gede, pasang billboard sampah membuat banjir, nggak ngefek gitu ya. Dikasih tahu nggak ngefek. Kenapa? Yang namanya semua itu adalah dikendalikan oleh otak emosi, dan bahagia ini dikendalikan otak emosi. Nah, kembali yang namanya brain fog tadi, brain fog gitu. Brain fog itu sebetulnya bukan hanya emosinya yang terganggu, semuanya gitu. Sehingga merasa males, itu adalah bagian dari brain fog. Kenapa demikian? Bisa macam-macam, bisa karena konstelasi otaknya sendiri terganggu, misalnya penyakit-penyakit tertentu yang merusak sel-sel otak ada gitu ya. Atau penyakit yang mengganggu aliran oksigen di otak sehingga mengganggu konstelasi neurotransmitter dan hormon, juga menghasilkan brain fog. Brain fog yang kelihatan, yang gampang tapi sering diabaikan, ibu-ibu yang pada saat cuti hamilnya itu habis, terus kemudian dia harus ke kantor, terus dia melepas masa persusuannya itu, biasanya nyusui anaknya tiap hari 8 kali, mendadak nggak nyusui gitu ya.
Viral lagi nih urusan menyusui ini. Iya, hormon oksitosinnya itu turun dan dia mengalami brain fog dalam hal ini. Di kantor blow on dia itu. Kenapa? Karena mendadak yang namanya oksitosin turun drastis pada saat seharusnya tinggi pada saat menyusui anaknya. Jadi dan pembengkakan otak ya waktu itu ada ya. Itu brain fog dalam hal ini brain fog. Nah, itu juga yang dialami orang misalkan habis kecelakaan gitu ya. Dia udah dinyatakan sembuh oleh dokternya, itu sembuh, tidak apa-apa itu. Dok, saya nggak bisa berkonsentrasi gitu. Ya, dokternya bilang, ya orang dokter bedah sarafnya lihat, udahlah kamu nggak mati kok gitu ya. Sudah hidup kamu, iya itu. Dokter bedah saraf yang penting kamu hidup itu ya. Udah nggak bakalan mati, udah lewat masa itunya. Tapi yang misalkan habis kecelakaan itu berminggu-minggu dia itu nggak bisa berkonsentrasi. Kenapa? Ya itu tadi recovery otak itu memerlukan waktu gitu ya. Nah sekarang kalau ada pertanyaan tadi, kalau nggak salah dari Mas Andri Waseso tadi itu dan Mas apa namanya itu Pak, brain fog itu apa? Ya memang jurnal yang ada ya jurnal yang menemukan bahwa yang namanya COVID-19 itu bisa mempengaruhi, bisa mencapai sel-sel otak dan jaringan otak. Oke, gitu ya. Tapi ini kan tidak berlaku umum. Misalkan dari 1 juta orang yang sakit ditemukan 1, ya berarti kebetulan aja sini gitu ya. Ya, dan tidak selalu seperti itu. Tapi kalau kita melihat bahwa banyak loh yang brain fog gitu ya. Brain fog pasca infeksi COVID-19 ini. Nah, kalau ditanya gitu itu pertanyaannya banyak itu berapa itu loh. Dari 100 berapa sih orang yang kayak gitu ya. Nah, kita seringkali menilai itu dari testimoni seseorang itu. Testimoni seseorang itu dalam dunia kedokteran atau dalam dunia medis itu tidak mempunyai nilai evidence base itu tidak ada. Bahkan yang namanya pendapat ahli itu adalah evidence base kelas 5. Ya, jadi misalkan aku kemarin itu sakit terus kemudian pulang, ini tidak bisa dijadikan patokan sama sekali karena yang namanya ini adalah testimoni. Kecuali dari penelitian 200.000 orang, terus kemudian yang mengalami sekian persen. Nah, ini ada nilainya gitu. Ya. Brain fog itu tidak hanya terjadi pada seorang sakit COVID-19, tidak banyak orang tipes, malaria gitu ya. Saya pernah kena malaria waktu di Kalimantan itu. Aduh gitu ya. Wah itu plus depresi pula gitu ya. Nah orang depresi lebih gampang mengalami brain fog ya. Benar memang ya. Karena apa namanya konstelasi serotonin dan dopamin di otak orang depresi itu betul-betul kacau gitu ya. Betul-betul tidak sama dengan orang-orang yang normal. Nah brain fog itu sendiri karena adanya ketidakimbangan, misalkan antar hormonal, neurotransmitter, atau cara kerja masing-masing konstelasi di otak itu akan menimbulkan brain fog. Kalau pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya dengan COVID-19? Ada, tapi lebih banyak nggak langsung. Nggak langsung, kenapa? Misalnya, orang dengan sakit terus kemudian dia mengalami hipoksia, misalnya saturasinya turun, nafasnya tersengal-sengal, oksigenasinya otak terganggu dalam waktu yang beberapa saat. Ya wajar kalau otaknya terganggu gitu ya. Pasokan oksigennya kurang tadi ya. Iya itu. Jadi itu yang disebut brain fog. Jadi kalau brain fog itu sebabnya tidak tunggal, banyak gitu. Dan tidak hanya COVID-19 yang menyebabkan brain fog. Ibu-ibu yang menyusui terus tiba-tiba masuk kantor aja mengalami brain fog gitu ya. Saya tiap tanggal 20 tuh brain fog, Dok. Nah, ya itu tanggal 20. Jelang tanggal 25 itu pasti brain fog saya. Oh, brain fog iki ya apa iki katanya gaji wong-wong iki ya. Apalagi yang bisa saya utangin duit. Ya, itu. Harus tetap harus di ini ya, di riset ya, Dok ya. Iya, jadi kalau misalkan sekarang kalau kita mengambil kesimpulan apapun tentang yang namanya penyakit yang berhubungan dengan COVID-19 ini, terlalu dini, Mas, baru setahun gitu ya. Sementara kita mengetahui flu, misalkan flu Spanyol itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu gitu. Jadi petanya kita juga sudah paham, bagaimana cara ngatasinya juga paham gitu.
Sekarang kalau kita mengambil kesimpulan itu terlalu dini. Cuman ya netizen ini ya, waduh menjadi ahli virus dan ahli epidemiologi bareng. SMA biologi ini nggak entos kok saya ini dari ahli virus. Ya misalnya. Nah, jadi kalau kita mengambil kesimpulan tentang penyakit yang baru berkembang setahun yang lalu, kesimpulan kita terlalu dini. Gitu. Kecuali kalau kesimpulan kita didasarkan data yang melibatkan 200 evidence base tadi, multi center, multi etnis gitu ya, dilakukan pada ratusan ribu orang. Nah, itu bisa baru diambil sebagai kesimpulan. Tapi kalau tidak, ya ini misalkan ditemukan pengidap ya penderita COVID yang meninggal setelah di otopsi, otaknya didapatkan virus. Pertanyaannya, apa iya semua virusnya masuk ke otak? Kan enggak. Gitu. Nah, virus bisa masuk ke otak itu juga faktornya banyak. Gitu. Banyak banget. Berapa ketahanannya, apa blood-brain barrier-nya tidak terganggu penyakit-penyakit yang lain. Gitu. Yang jelas, yang pasti adalah bahwa kita terlalu dini mengambil kesimpulan kalau kita tentukan itu sekarang. Gitu. Hanya saja seperti sekarang tadi ya, misalnya Mbak Anas tadi mengatakan ya, bagaimana kita memanage diri kita, terimalah kita. Hanya sekedar bisa menerima itu orang memang nggak bisa kalau nggak bakatnya. Gitu. Setiap orang itu punya bakat sendiri-sendiri. Terimalah dirimu. Oh, bakatnya nggak bisa nerima kok, disuruh nerima gimana? Gitu. Hanya saja, gini ya, misalnya Mas Koko ya, pada umumnya orang itu ada di, kalau kita bicara distribusi itu, manusia itu ada di distribusi tengah itu ya, distribusi normal. Tapi selalu ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri itu pasti ada. Ya, ada pasti itu. Jadi orang itu bakat, misalnya bakat main, bakat nyanyi, pada umumnya pas-pasan di tengah gitu. Ada orang yang sangat bakat, ada orang yang nggak punya bakat sama sekali gitu. Orang yang buta nada itu. Orang yang buta nada itu mbok sampai ngajari sehari 8 jam tetap nggak bisa nyanyi gitu. Ya. Sementara orang yang bakat nyanyi kalau nggak dilatih ya nggak bisa nyanyi. Contoh ya, ada orang yang sangat berbakat main bulu tangkis. Yang satunya itu bakatnya biasa-biasa. Yang bakat biasa-biasa itu latihan 10 jam sehari. Yang bakat ini nggak latihan. Kira-kira kalau main menang yang mana? Itu. Sama. Bahagia juga gitu. Pada umumnya kebahagiaan, bakat bahagia manusia itu ada di distribusi normal ini. Gitu. Ya, kita itu tidak lebih bakat bahagia ketimbang orang Finlandia. Kalau dalam tataran umum ya. Hanya karena mereka dilatih sejak kecil bagaimana meraih kebahagiaan kolektif. Kebahagiaan kolektif ya. Kebahagiaan apalagi kolektif. Itu. Nah, kalau kita gembira sendiri itu kan sendiri, tapi kalau kita bahagia bareng itu kolektif ya. Jadi misalkan tadi, kalau seseorang itu kemudian melakukan, dilatih untuk tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas dan harus mentaati rambu lalu lintas, kira-kira di jalanan itu mereka bahagia enggak? Itu kebahagiaan kolektif kok itu. Ya. Kebahagiaan itu selalu kolektif, selalu melibatkan orang lain itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak pernah sendiri karena manusia dalam hal ini manusia mempunyai kecerdasan sosial. Dan kecerdasan sosial yang tinggi ini yang membuat indeks kebahagiaan satu komunitas itu rendah atau tinggi gitu. Nah, apa itu kebahagiaan sosial? Apa kecerdasan sosial? Ya tadi itu kecerdasan sosial pada saat kita itu melakukan sesuatu itu pada akhirnya kita notice kok ya. Kita itu menotify, kita menyadari yang kita lakukan itu akan menyebabkan orang lain menderita dan itu dilatih. Misalnya ya di Jepang anak-anak kecil itu TK itu latihannya itu ya itu tadi misalkan dia itu apa namanya cosplay ya pura-pura naik bis gitu ya itu ada supirnya terus ada orang yang hamil gitu didulukan gitu ya ada orang yang bawa tongkat didulukan gitu
Itu latihannya itu begitu. Itu latihan terus itu ya. Terus kemudian ada dompet ketinggalan, handphone ditinggal. Ini punyamu bukan? Bukan. Kamu kalau barangmu ketinggalan sedih nggak? Sedih. Makanya jangan diambil itu. Itu dilatih. Tidak. Kamu jangan nyolong loh ya. Itu Tuhan Maha tahu. Nanti kamu dihukum sama Tuhan. Nggak ngefek gitu ya. Nggak ngefek gitu. Nah, itu semua dilatih sejak kecil. Jadi kebahagiaan itu memang dilatih. Tapi ya tidak lantas latihan hari ini terus besok bahagia, ya tidak itu. Karena latihannya panjang. Ya, cara-cara tadi itu adalah bahagia. Nah, kembali ke brain fog ya. Brain fog tadi, apakah brain fog itu mempengaruhi kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu dikarenakan kerja emosi kita, brain fog mengganggu kebahagiaan karena otaknya terganggu. Ya. Berarti itu kebahagiaan komunal tadi yang saya baru tahu gitu ya. Community. Kolektif. Kolektif ya. Kebahagiaan selalu kolektif, tidak pernah sendirian. Gitu. Kebahagiaan itu selalu kolektif. Nah, itu yang disebabkan kenapa yang salah satu variabel kebahagiaan yang mutlak adalah empati gitu. Karena empati itu melibatkan orang lain, namanya empati. Empati, gitu ya. Betul. Empati itu orang lain atau individu lain, gitu ya. Orang yang senang, misalkan gemar menyiksa binatang, dia nggak bahagia kok. Dia hanya gembira, gitu. Karena diperlukan empati untuk sekedar berhenti atau tidak menyiksa binatang, memperlakukan binatang itu dengan baik itu memerlukan empati gitu. Ini disclaimer dulu ya, harusnya disclaimer itu pertama. Disclaimer, saya tidak mengatakan bahwa yang Finlandia atau Jepang atau Denmark itu lebih bagus dari Indonesia, tidak. Bahwa mereka lebih bahagia, ya. Apakah bahagia itu lebih baik? Belum tentu, gitu ya. Hanya saja, atau ya saya juga tidak mengatakan Indonesia lebih baik dari Jepang atau Finlandia, tidak. Hanya saja kalau kita melakukan pengasuhan anak, parenting, atau nurturing anak dengan gaya Indonesia, tidak akan menghasilkan komunitas seperti Finlandia. Dengan gaya Indonesia sekarang ya. Kalau kita melakukan parenting atau nurturing dengan gaya Pakistan atau Afghanistan, tidak akan menghasilkan komunitas Jepang. Sebaliknya, kalau kita melakukan nurturing dengan gaya Finlandia dan gaya Denmark, tidak akan menghasilkan komunitas Pakistan atau Mesir. Karena mereka berbeda. Gitu. Nah, sekarang, terus gimana? Ya terserah. Kalau kita itu mau tetap seperti ini, ya terima aja konsekuensinya bahwa kita tidak pernah bahagia. It's fine. Gitu. Nggak bahagia, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Cuma kebahagiaan kolektif tadi ya, saya memperingatkan yang suka konvoi ya, mobil, motor, sepeda mahal itu ya, mungkin kesel orang lain loh itu juga ya. Saya baru sadar, dia bahagia, orang lain belum tentu ya. Itu pun kan karena sejak kecil, Mas. Gitu. Sejak kecil perilaku itu dilatih sejak kecil gitu. Nggak bisa. Orang Indonesia itu disuruh membuang sampah itu nggak bisa. Nggak bisa. Habis makan McD atau KFC itu ditinggal aja di meja gitu. Kita tidak akan melihat seperti itu di Singapura aja, nggak melihat dibersihkan sendiri karena tidak pernah dilatih. Di Jepang ini ya, kalau misalkan anak itu begitu dia latihan jalan, dia diharuskan buang popoknya sendiri di tempat sampah gitu. Itu yang Indonesia tidak tuh ada. sampai ditulisin itu Dok ya. Hanya anjing yang buang sampah di sini ya tetap aja buang sampah. Nggak apa-apa, itu asu, nggak apa-apa aku asu itu. Itu ya, jadi kira-kira kalau kita itu sekarang celahnya bagaimana kita berbahagia di pandemi ini gitu ya. Kabar buruknya Anda tidak akan lebih bahagia di era pandemi, tapi Anda bisa lebih bergembira gitu aja gitu ya. Tetap bergembira gitu. Bahagia jelas enggak gitu. Orang tiap pagi mulai pagi sampai sore tweet war gimana bahagia. Tweet war enggak selesai-selesai itu. Ya. Gimana mau bahagia itu berantem terus. Yang namanya kebahagiaan itu memerlukan empati. Jadi war, perang, berantem, saling bermusuhan, even itu dalam Twitter, itu tidak akan memberikan kebahagiaan. Mungkin memberikan kegembiraan, iya, tapi itu sementara ya. Ya.
Ini mohon maaf, saya sudah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan ya. Boleh, silakan. Ini dulu nih, ini harus dibaca nih, orangnya sudah ngancam. Yang nanya ini Mas Budiman Sujatmiko. Iya, tadi Partai ngancam. lain kok bisa titip pertanyaan ke PSI itu loh, saya itu sampai begini. Semoga beliau lihat. Loh, siapa tahu dia itu nanti ngelamar PSI, lu siapa tahu. Saat bahagia tak lagi sederhana, apa yang tersisa untuk orang-orang yang sederhana? Pertanyaannya khas Mas Budiman. Arek iku rada angel kok. Ini Mbak Anas dulu kali ya, gantian ya. Boleh, silakan. Gimana Mbak Anas? Saat bahagia tak lagi sederhana, apa yang tersisa untuk orang-orang yang sederhana? Iya, tadi juga saya sempat ngecek di Facebook Live-nya PSI, ada orang yang langsung komentar, ini pakar-pakarnya kan hidupnya udah enak, nggak terpengaruh sama COVID. Jadi terus saya langsung jawab, nggak juga Mas, saya beberapa bulan nggak kerja sama sekali. Dan saya juga cari cara gimana saya tetap punya penghidupan gitu. Jadi menurut saya setiap orang mengalami kondisi pandemi ini berbeda-beda, dan saya senang sekali Dr. Yu hari ini menyampaikan betapa kebahagiaan tuh kolektif. Jadi sebenarnya kita juga mestinya melewati pandemi ini tuh bersama-sama ya. Betul. Karena ada orang-orang yang kalau tidak dibantu sistem, mereka nggak bisa loh survive sama pandemi ini gitu. Misalnya orang-orang yang punya asuransi akan lebih tenang menghadapi pandemi ini. Ketika orang lain yang nggak punya asuransi atau nggak punya BPJS itu nggak bisa yang melewati pandemi ini atau lebih pusing gitu. Nah, buat orang-orang yang sederhana, saya rasa kan kenapa psikologi atau ilmu memahami manusia itu antara perkotaan sama pedesaan itu berbeda gitu. Biasanya saya kan psikologi klinis anak dan remaja, ada rekan-rekan saya yang belajar psikologi sosial sehingga bisa memahami dari perspektif komunal dan kelompok. Saya cuma ngerti ilmunya sebagian gitu. Nah, ya berarti perlu usaha komunitas nih. Apa yang menjadi makna di komunitas tersebut gitu. Misalnya salah satu yang kita bisa pelajari dari apa yang terjadi dari gempa di Yogyakarta, psikolog-psikolog dari UGM itu bikin panggung ketoprak humor waktu zaman itu untuk sarana konseling psikologis. Jadi konselingnya nggak harus pakai pendekatan barat dengan kita masuk satu ruangan, tapi masyarakat itu memaknai hidup dengan cara apa? Oh, dengan cara seperti ini ya. Udah yuk kita bikin. Dan saya senang sekali sih dengan melihat kebermaknaan hidup gitu ya. Jadi untuk mencari bahagianya kita di setiap konteks hidup masing-masing, kita bisa cari yang bermakna buat komunitas kita apa. Saya pribadi salah satu yang membuat saya bisa merasakan hidup bermakna karena tadi yang saya tahu, saya suka berbagi tentang kesehatan mental. Saya sendiri pernah ngalamin kondisi-kondisi kesehatan mental. Saya bayangin kalau saya aja yang belajar psikologi dan udah sering pergi ke psikolog segini struggling dengan isu emosi saya dan kecemasan. Jadi waktu tahun lalu mulai pandemi itu kulit saya dermatitis atopik sampai keluar tuh gatal-gatalnya, dan dokter bilang ini stres doang gitu ya kan. Seperti yang dokter Yu bilang, di ngomongin jangan stres nggak bisa hilang ya, mesti latihan. Terus asam lambung naik gitu. Nah, jadi itulah saya waktu awal pandemi tahun lalu itu tiap hari bikin live Instagram. Dari situ saya menemukan kebermaknaan hidup saya, dan saya ngerasa connected walaupun nggak ketemu sama orang-orang, walaupun sama sekali nggak ada pemasukan dan nggak kerja, paling nggak besok pagi saya bangun, saya mau berbagi lagi atau mau ketemu sama orang-orang di dunia maya. Nah, silahkan teman-teman yang mendengarkan hari ini mencari versi kebermaknaan hidup saya itu apa. Dan mau nggak mau memang kemampuan kita mengenal diri, kemampuan kita mengetahui kita tuh sukanya ngapain, kita bisanya apa, itu berguna sekali. Makanya hobi itu di masa pandemi ini kan jadi makin beragam hobi orang-orang ya. Ada yang bertanam, ada yang ternak lele kayak atau apa. Jadi hobi ini benar-benar sarana sekali. Nah, balik lagi saya setuju sekali sama Dr. Yu kalau ini juga sarana refleksi kita ya. Apa sih yang kita bekali dari kecil tentang menghadapi hidup gitu. Karena hidup ternyata bukan tentang pencapaian ya. Hidup itu tentang menavigasi berbagai hal gitu. Kalau kita dari kecil dibesarkan untuk bisa mengembangkan hobi, atau sekarang kita tahu hobi itu segitu pentingnya, kita bisa menggunakan hobi-hobi ini tentu ya. Manusia dewasa kan rasional ya, bisa menggunakan budget dengan bijak. Kita jangan sampai gara-gara hobi nggak makan juga di sebulan gitu ya. Nah itu tarik ulur yang kita perlu latihan, tapi bisa kita latih untuk berpikir ke arah situ. Dan sederhana, definisi sederhana tiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi kita biasanya mesti tahu sampai definisi yang konkret seperti apa, dan kita bergerak secara komunitas. Dan saya sampai hari ini merasa kadang-kadang ketika kita
kecewa sama apa yang pemerintah lakukan terhadap pandemi ini, saya selalu melihat optimisme dari komunitas-komunitas di Indonesia gitu. Saya sendiri juga banyak membantu komunitas seperti komunitas Single Mom Indonesia, komunitas Bipolar Survivor, komunitas Broken Home. Banyak sekali komunitas-komunitas unik di Indonesia yang itu membuat kita punya definisi bahagia versi tiap komunitas. Dan siapa tahu ketika kita bersama-sama melebur, kita juga bisa menemukan suatu hari nanti bahagia versi orang Indonesia. Saya sih yang paling sederhana menurut saya dari Kak Anas tadi adalah belajar bernafas dengan baik. Nah, itu nyambung sama Dokter Ryu bahwa bernafas dengan baik itu pada saat sakit atau supaya tidak kena sakit itu ternyata nanti berdampak ke otak ya, Dok ya. Apa namanya? Suplai oksigen ke otak itu. Belajar mengembalikan lagi kayak gitu ya, Dok ya. Kalau kita ngomong nafas ini ya, gitu. Tahun 92 itu ada 2 orang neuroscientist yang diminta secara personal oleh Dalai Lama untuk meneliti gitu ya. Sebetulnya kita ini yang namanya olah nafas gaya kita ini apa sih gitu. Sebetulnya yang namanya meditasi ini apa sih gitu ya itu. Itu apa ya, meditasi itu apa itu. Meditasi itu macam-macam gitu ya. Yang namanya meditasi itu banyak gitu. Dan itu sudah diteliti gitu, dan tidak ada sih hubungannya itu dengan kesehatan, tidak ada. Itu yang minta Dalai Lama sendiri loh ya itu dan mereka penelitiannya loh diteliti. Jadi yang namanya meditasi itu sudah ada penelitiannya banyak itu sejak tahun 92. Evidence base itu. Dan kalau ada, apakah menyehatkan? Ya enggak sih. Tapi menyebabkan sakit juga enggak gitu. Menyebabkan lebih sehat juga enggak gitu. Lah kok banyak yang suka? Permen juga banyak yang suka gitu ya. Itu bukan berarti ya. Dia damai jadi itu ya perasaan itu. Ya enggak juga gitu ya. Jadi tidak gitu. Jadi misalkan gini, gampangannya begini ya. Dalai Lama di misalkan ada ribuan lama ya, adalah ribuan lama yang melakukan meditasi yang sama itu ya. Ada ribuan. Terus kan kemudian yang mencapai level yang diharapkan itu 5 orang gitu. Nah, itu kan sekarang gini, ada teknik yang dilakukan oleh 1.000 orang yang berhasil 5 orang. Ini teknik ini bagus apa enggak sih sebetulnya? Ya enggak lah gitu ya. Sama dengan misalkan ada 100 orang batuk dikasih obat, 92 orang sembuh. Obat batuk ini bagus itu. Tapi kalau ada 100 orang dikasih obat orang batuk, yang sembuh cuma 5, obat ini jelek gitu. Ya, jadi ada 1.000 orang meditasi yang bisa mencapai level dia tenang itu 5 orang. Ini teknik ini bagus apa enggak? Ya enggak gitu. Ya, saya ingat tweetnya Dokter Ryu tentang yang dulu belajar tenaga dalam itu. Sekarang sudah jadi gitu. apa? Itu sekarang itu tahun 80-an itu ya, ada orang tenaga dalam lah, Satria Wopo, Sakti-Saktian. Sekarang pada kemana orang-orang itu? Apa sudah membuat pembangkit listrik tenaga dalam? Enggak ada. Ya gitu-gitu tidak ada gitu. Sekarang misalkan nafas yang baik itu gimana? Nafas yang baik itu nafas yang menghasilkan saturasi bagus, PO2 bagus, titik itu. Ya, nafas segi 3, segi 4, segi 6, sakarepmu. Pokoknya itu saturasi bagus gitu ya. Bagus. Ya seenaknya pokoknya ini ya. Iya gitu. Nafas segi 3, nafas segi 4 bagus mana? Sakarepmu segi 8 juga enggak apa-apa, asal saturasinya bagus gitu ya. Ada nafas segitiga, nafas kuat, tenaga dalam. Kalau saya teliti itu ya Mas, tenaga dalam itu ternyata enggak ada. Karena tenaga dalam dikeluarkan juga jadi tenaga luar. Nah, tenaga luar. Tenaga dalam kok dikeluarkan jadi tenaga luar gitu. Nah, ini kembali ya ke latihan nafas tadi ya. Nah, latihan nafas itu kalau dilihat dari penelitian meditasi itu adalah latihan konsentrasi aja gitu. Orang lebih berkonsentrasi gitu. Apakah itu lebih sehat? Ya enggak sih gitu. Enggak ada gitu. Misalkan dan nafas itu bukan pengobatan, misalkan self healing gitu ya. Misalkan self healing yang disebut self healing menyembuhkan. Yang kamu sembuhkan itu apa sih gitu. Hipnoterapi
yang namanya terapi itu orang sakit di terapi. Lah yang kamu terapi itu apa? Ya di terapi. Lah ya apa? Sakit apa yang kamu terapi gitu ya. Healing proses. Oke, sakit apa yang kamu healingin itu gitu. Sakit tipes, paru-paru basah itu. Apa itu? Jadi kalau yang namanya healing proses itu, proses penyembuhan. Pertanyaan dasarnya, sakitnya apa yang disembuhkan gitu. Ditinggal orang yang dicintai untuk menikah sama yang lain. Oke, itu sakit, beneran itu sakit. Itu sakit. Bahwa yang namanya putus cinta, patah hati, putus cinta itu yang namanya kaskadenya sama dengan kaskade nyeri. Nyeri. Jadi sebetulnya orang putus cinta dan patah hati itu obatnya paracetamol. Beneran ini. Serius ya dok ya, paracetamol ya? Paracetamol dan konstan. Bener ini. Gitu. Itu sudah sejak 10 tahun yang lalu ditemukan bahwa yang namanya putus cinta itu kaskadenya itu sama dengan nyeri. Beneran itu. Betul. Jadi bener. Jadi yang namanya orang putus cinta, patah hati itu minum Ponstan atau Panadol itu obatnya. Cukup ya. Cukup itu. Nggak usah nyampa di Twitter gila nih gitu. Ya. Kalau itu sakitnya itu dok, kalau sakitnya demam karena suka artis K-pop gimana? Nggak usah deh. Rame lagi. Ini ada pertanyaan. Ya oke. Sudah jangan dibahas, itu mengerikan nanti. Ini ada pertanyaan dari Mary terkait kebahagiaan, karena komposisi kebahagiaan ternyata lebih kompleks. Kebahagiaan ternyata lebih kompleks dibanding kegembiraan. Apakah faktor kultur, adat istiadat itu mempengaruhi konsep kebahagiaan suatu komunitas atau individu? Ya, itu gini, Mas. Yang pertama, ini saya waktu diundang untuk berbicara di sini itu ada gambar serotonin, dopamin ya, terus kemudian itu misleading gitu ya. Jadi ya, apakah dopamin itu menyebabkan bahagia? Iya, tapi bukan lantas dopamin itu adalah hormon kebahagiaan, bukan. Dopamin di semua otak kita itu ada dopamin, dan fungsi dopamin di setiap bagian otak itu berbeda. Misalnya orang yang Parkinson itu di area di subtalamik nukleinya itu kekurangan atau tidak memproduksi dopamin. Jadi dopamin yang berkurang pada subtalamik nuklei itu akan mengakibatkan Parkinson gitu ya. Sama juga dengan yang penyakit-penyakit yang lain. Jadi dopamin itu bukan hormon kebahagiaan, bukan. Bahwa bahagia itu memerlukan level tertentu pada dopamin pada daerah-daerah otak tertentu, iya. Tapi begitu dopamin terlalu membanjir juga nggak bahagia jadinya gitu. Oksitosin itu kalau terlalu tinggi juga nggak bahagia jadinya. Misalnya oksitosin yang tinggi sehingga seseorang itu percaya, itu yang menyebabkan seorang perempuan, cewek belasan tahun lebih percaya pada orang yang baru dikenal 2 minggu ketimbang sama orang tuanya, justru gara-gara oksitosin itu. Ya, oksitosin meningkat pada perempuan yang jatuh cinta itu. Dia memberikan rasa percaya yang tinggi kepada pasangannya. Bahkan dia lebih percaya kepada pasangannya yang baru dikenal 2 minggu ketimbang orang tuanya yang sejak kecil dikenal. Ya, jadi yang namanya oksitosin, dopamin, serotonin, dan neurotransmitter yang lain ada puluhan itu semua bisa mengakibatkan bahagia. Apakah bahagia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi sosial? Oh iya, benar. Karena yang namanya bahagia selalu kolektif, dan kebahagiaan itu adalah salah satu hasil dari kecerdasan sosial. Ini, kecerdasan bergerombol itu udah layak pada binatang itu ya. Misalnya pada angsa yang sering saya pakai contoh itu angsa. Angsa itu kalau terbang membentuk formasi huruf P ini. Ya, ini. Ini adalah kecerdasan bergerombol mereka, swarm intelligence. Dengan terbang membentuk formasi huruf V itu, angsa itu bisa terbang 30-40% lebih jauh ketimbang terbang sendiri. Kenapa? Karena terpaan angin hanya
diterima oleh yang paling depan gitu. Ya. Begitu yang depan capek, dia diganti yang belum capek ya. Sehingga angsa yang seperti ini ini kecerdasan pada angsa. Semut juga punya kecerdasan sendiri, bergerombol. Kalau semut sendirian dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau dia bergerombol dia bisa mencari makan, membunuh binatang yang lebih gede, cerdas. Ya, manusia juga begitu. Manusia sendirian itu ya bisa kerja tapi tidak efisien dan tidak efektif. Contoh yang paling gampang adalah kalau satu orang membuat peniti, tahu peniti ya? Peniti. Dia memotong sendiri kawat, mengasah sendiri, menekuk, terus membuat lempengan. Satu hari, satu orang bisa menghasilkan satu peniti. Tapi kalau 5 orang bekerja sama membuat peniti, yang satu memotong, yang satu mengasah, yang satu nekuk, yang satu itu, satu hari menghasilkan 1.000 sampai 2.000 peniti. Sehingga kecerdasan bergerombol ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Hanya saja manusia itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar meskipun tanpa saling kenal. Ya, itu ya, misalkan tanpa saling mengenal itu orang bisa teriak-teriak di Monas itu mereka jadi satu itu. Bisa itu. Dan mereka kenal. Hanya saja kecerdasan bergerombol pada manusia itu mudah dirusak, dan pada saat kecerdasan bergerombol pada manusia itu rusak, itu bukan hanya meruntuhkan kecerdasan sosial, bahkan bisa manusia itu kalau kecerdasan kolektifnya hilang itu cenderung saling menyakiti dan saling membunuh. Gitu. Contoh ya, itu bahaya. Pada manusia itu bahaya. Kalau di stadion atau di gedung bioskop ada teriak kebakaran gitu ya. Mereka itu bukan hanya banyak yang matinya itu bukan karena kebakaran, saling injek gitu. Saling injek. Jadi manusia itu pada saat kecerdasan gerombolannya itu dirusak gitu. Dia itu cenderung saling membunuh, berbeda dengan binatang yang lain, misalnya semut ya. Semut itu kalau iring-iringannya itu dirusak, ya dia rusak sebentar nanti dia cari lagi. Tapi kalau manusia itu kecerdasan kolektifnya itu dirusak, dia itu cenderung saling membunuh. Dia itu bisa berantem bunuh-bunuhan hanya gara-gara rebutan tisu gulung di supermarket itu. Mereka bisa marah, pukul-pukulan itu. Makanya itu kecerdasan sosial manusia itu harus dilatih dan kemudian diberitahu caranya kalau menghadapi itu, misalkan kalau mau keluar stadion harus antri gitu. Itu adalah cara melatih kecerdasan sosial karena begitu mereka tahu kalau keluar 200.000 orang keluar stadion, kalau antri setengah jam selesai, kalau nggak antri 2 jam nggak selesai gitu. Dan itu adalah latihannya. Jadi ya yang namanya kecerdasan sosial itu dilatih sama tadi sehingga yang namanya tadi kalau pertanyaannya bagaimana, apakah itu dipengaruhi? Sangat dipengaruhi gitu ya. Sangat dipengaruhi gitu. Misalnya budaya di Jepang atau budaya di Denmark. Anak masuk TK, syaratnya cuma 1. Dia biasanya 2. Dia bisa makan sendiri, dia bisa pup pipis sendiri di toilet. Tuh, itu. Nggak usah misalkan ditanya kamu hafal surat-surat pendek, nggak pakai itu, nggak ada itu. Itu adalah syarat-syarat atau modul-modul dasar kehidupan yang dulunya mereka juga nggak paham sih. Tapi kita sekarang tahu bahwa itu adalah variabel-variabel penentu kebahagiaan. Dok, berarti negara harus hadir ya untuk menciptakan pelatihan kebahagiaan dari kecil itu. Negara, budaya itu harus hadir ya. Sebetulnya negara itu selalu hadir sih, Mas. Ini gak enak, ini pasti buntut ini. Loh, tapi kehadirannya itu ya itu tadi menyebabkan kekisruan dan itu selalu hadir gitu. Negara itu selalu hadir di mana-mana itu selalu negara itu selalu hadir. Nah, sekarang itu kita itu nyalahkan negara itu loh. Sing disalahno iki sapa gitu loh. Negara harus hadir loh. Kamu tuh bagian dari negara, gaplek gitu ya. Kok bisa teriak-teriak negara itu harus hadir. Lo kamu tuh bagian dari negara ini gitu.
Ya, kita itu sering negara harus hadir. Lah kamu kan bagian dari negara gitu. Itu ya. Ya, jadi kalau kita berbicara, ini kan kita sudah berbicara tentang nilai, Mas. Kalau nilai itu ruwet memang ya. Nah, kalau kita ngomong sekarang kita batasi aja deh. Kita masalah misalkan apakah negara itu misalkan mempunyai peran dalam meningkatkan ini kebahagiaan. Oh iya, ya contoh ya Jepang. Jepang itu variabel kebahagiaannya rendah kok sebetulnya. Orangnya hektik, pajak tinggi lah ya itu ya. Wow, kerja gitu. Tetapi kenapa level kebahagiaan orang Jepang terdongkrak? Karena empatinya yang tinggi gitu. Empatinya yang tinggi itu. Nah, kenapa empatinya tinggi Jepang? Jepang itu ya, kalau di Jepang ini sejarah intoleransi itu mengerikan banget tuh. Itu kalau sampean ke Nagasaki itu ada di abad ke-17 18 itu orang Katolik dan orang Kristen tuh harus menginjak mukanya Yesus itu. Intoleransi di Jepang itu sampai segitu, bahkan misionaris dipenggal lehernya banyak itu. Ya, itu gitu. Tetapi kenapa Jepang itu bisa terus kemudian seperti ini? Kebetulan dia punya raja gila yang namanya Meiji gitu. Nah, itu yang membuat tatanan baru. Jadi, apakah perilaku orang Jepang yang seperti itu mengerikan di zaman dulu itu bisa diubah? Nah, contohnya sekarang sudah bisa diubah kok mereka gitu ya. Mereka tidak lagi ngurusi urusan orang lain gitu ya. Kalau urusan umum ya diurusi. Jadi kalau urusan komunal, urusan publik ya diurusi. Urusan privat enggak bakalan gitu. Ya, jadi salah satu yang paling gampang untuk melihat orang itu empati atau tidak, dia bisa membedakan mana urusan privat, mana urusan publik. Itu orang empati. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan buat Kak Anas ini dari Andi Budiman. Apakah ketidaktahuan adalah sumber kebahagiaan? Terus kenapa penelitian memperlihatkan orang-orang yang cerdas cenderung tidak bahagia? Aku nggak ngerti aku penelitian apa ini. Mungkin Kak Anas pernah dengar ya. Terus ketiga, apakah kompetisi punya pengaruh signifikan kepada ketidakbahagiaan? Oke. Banyak sekali pertanyaannya ini. Iya, halo Mas Andi. Andi Budiman ini pertanyaannya akeh jadi. Iya. Yang pertama ketidaktahuan adalah sumber kebahagiaan. Yang sering kita dengar ignorance is a bliss ya gitu. Iya. Tapi menurut saya tergantung. Kalau nanya sama psikolog tuh jawabannya banyak tergantung. Kalau teman-teman tahu. Orang-orang berbeda ya, karena masing-masing pribadi berbeda ya. Iya, betul. Karena definisi bahagianya apa gitu. Dan ketidaktahuan yang kayak gimana gitu. Jadi perlu definisi yang lebih definitif untuk kita bisa lebih berdiskusi lebih dalam tentang apa definisi dari ketidaktahuannya dan definisi kebahagiaannya. Nah, kalau tadi sempat ngebahas juga soal peran budaya ya dalam membuat kebahagiaan dan pengelolaan emosi. Itulah bagian saya sebagai psikolog anak dan remaja yang banyak membantu orang tua maupun dari buku yang saya tulis untuk kita bisa lebih memahami emosi secara lebih netral gitu. Karena akhirnya kan pilihan di tangan Bapak Ibu dan orang tua nih. Oh ya, ayah saya dari budaya Jawa dulu biasanya emosi ditahan, direpresi. Mama saya dari keturunan Chinese biasanya emosi reaktif. Nah, anak-anak yang campuran budaya kayak saya yang bingung nih. Jadi emosi yang benernya di mana nih? Ditahan apa direaktifin gitu. Dan saya besarnya di Jakarta gitu. Jadi itu banyak sekali ketika kita hidup dengan variabel-variabel yang berubah, cara kita menjalani hidup ini nggak bisa kayak pakai cara dulu gitu. Makanya kalau dulu kan zaman pager misalnya. Sekarang kita pakai chat gitu kan, pakai Sherlock kan harusnya cara hidup kita adaptasi ya. Nah, seringkali kita adaptasi pakai HP, tapi mindset dan cara mikir kita nih masih kayak tahun 50-an gitu. Dan proses dari proses transfer knowledge dari orang-orang yang belajar, dan misalnya kenapa penting sekali orang-orang seperti Dr. Yu, profesional yang ada di sosial media tuh kan ngebantuin informasi-informasi ini kan jadi lebih mudah tersalur ke masyarakat ya di tengah banyaknya hoax dan berita-berita yang beredar gitu. Jadi menurut saya yang pertama sih melihatnya dari sudut pandang itu. Yang kedua, kenapa orang-orang yang cerdas itu cenderung depresi? Saya 3 tahun terakhir ini saya mendampingi mahasiswa dari universitas negeri di seluruh Indonesia dalam program beasiswa pengembangan diri.
Dan saya juga jadi ikut banyak membaca penelitian-penelitian tentang orang-orang yang highly intelligence itu karena mereka highly sensitive. Ibaratnya kayak kita beli laptop RAM-nya gede gitu ya. Itu mereka sangat peka melihat pola-pola yang ada di masyarakat atau pola-pola kejadian, dan di saat yang sama sebenarnya kebanyakan itu emosi juga sensitif. Seringkali kita tuh cuma suka atau mendukung, oh ya dia bisa juara 1, bisa juara ini, tapi kita lupa itu datang satu paket loh sama sensitivitasnya gitu. Misalnya sehingga ketika saya juga praktek sebagai play therapist gitu ya, saya membantu anak-anak yang highly intelligence tapi juga secara emosi sensitif banget, dan kadang-kadang orang sekitar nggak paham bahwa ini yang membuat mereka intelligence, tapi kalau misalnya ini nggak terkelola dengan baik, ini juga membuat mereka punya kecemasan tinggi, bahkan bisa mengalami depresi gitu. Jadi kenapa? Karena mungkin mikirnya lebih kompleks ya. Sama kalau kita lihat secara gampangnya ke dalam kehidupan, kok kayaknya orang yang tinggalnya di desa pelosok gitu. Kemarin kita baca berita katanya orang-orang di suku Baduy nggak terkena COVID ya, nggak tahu deh bener atau enggak. Tapi orang-orang yang tinggalnya di desa yang lebih simple, yang hidupnya nggak terlalu banyak kompleksitas seperti orang-orang urban di perkotaan, kok kayaknya lebih gampang bahagia. Tapi kan kita nggak bisa bilang lebih bahagia atau lebih benar salah yang mana, kan hidup tuh nggak selalu soal benar atau salah ya. Tapi mau lebih nyaman yang mana, dan kita bisa memilih definisi bahagia dan definisi kehidupan yang kita mau. Tapi memang makin kompleks. Kenapa sih perangkat hidup di kota itu makin banyak ya? Karena kompleksitas yang dialami banyak gitu. Saya rasa kalau dengan teknik-teknik hidup yang alami, banyak grounding di nyeker ke lantai, ke tanah, terus makan makanannya alami. Karena sekarang saya juga banyak mendalami soal hubungan kaitan nutrisi dan kesehatan mental. Begitu hidup kita makin alami, kan masalah kesehatan mental nggak kayak zaman sekarang atau di daerah perkotaan yang banyak makanannya tuh udah pabrikan, terus disuntik hormon sana sini, dan banyak sintetiknya kayak gitu kan. Jadi kita mesti ada pemahaman-pemahaman seperti itu sama hidup. Yang ketiga apa tadi pertanyaannya? Yang ketiga, apakah kompetisi punya pengaruh signifikan kepada ketidakbahagiaan? Nah, saya sih setuju sama tadi Dokter Yu bilang bagaimana semua ini tuh bahagia tuh bisa karena dilatih dan kebiasaan tuh dari kecil. Hal menarik, waktu zaman itu pernah ada film Laskar Pelangi, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu dan teman-teman ingat, ada dosen saya yang pernah PhD di Jerman, terus dia nontonin film Laskar Pelangi ini ke temennya yang orang Jerman. Terus temennya yang orang Jerman ini bilang, kalian itu di Indonesia dari kecil diajak berkompetisi kayak gini, gitu. Dia bertanya dengan sangat heran. Kaget. Iya, karena itu juga yang menurut saya kalau kita mau lihat, oke, masalah kita nih di sistem pendidikan, berarti kita kalau mau bikin solusi, kan solusi itu sebenarnya dekat dari masalah ya. Jadi kalau kita mau bikin solusi, berarti pendidikan yang dari kecil mengajarkan anak-anak manusia itu untuk kolaborasi, bukannya kompetisi gitu. Apalagi setelah saya lebih memahami perkembangan otak anak, ternyata ya pengalaman-pengalaman 0-7 tahun, pengalaman-pengalaman masa remaja itu kan formative years ya. Makanya kenapa musik-musik yang kita dengar di masa remaja kan memorable banget sampai hari ini ya. Oh, ini nih pas pakai baju ini. Oh, ini pas lagi gebet cewek atau cowok ini nih gitu kan. Itu sangat-sangat kuat banget kena di amigdala kita. Jadi alangkah menariknya atau enaknya kalau kita dalam proses pendidikan, dan pendidikannya bukan cuma di sekolah loh, tanggung jawabnya orang tua. Kan di Indonesia nih saya nggak ngerti kenapa orang-orang seneng banget punya anak banyak, beranak banyak, tapi kualitasnya nggak diperhatiin gitu. Padahal kan lebih penting kualitas sebenarnya gitu. Nah itu gimana kita sama-sama mendidik anak benar-benar yang anak manusia, bukan anak ayam yang dilepas gitu aja, dikira anak manusia tuh nggak perlu diajak ngobrol, nggak perlu ditemenin, nggak perlu distimulasi atau diajak bermain sampai di usia 20-an, di usia 24 ketika otak sudah lebih matang, di umur 25 tahun baru nih anak tuh kita siap lepas gitu, nggak tiba-tiba yaudah kamu cari kehidupan sendiri kayak gitu. Ini tersisa pertanyaan-pertanyaan teman-temannya Dokter Ryu di Twitter nih, tanyaannya aneh-aneh. Ini saya bacain aja tapi nggak usah dijawab ya. Ini kayak Gus Nadir ini nanya, apa bisa bahagia di masa pandemi kalau hanya dapat jatah telur sebelah? Ini kurang asem banget nyindir saya ini. Lebih mana yang bikin bahagia, defense MU atau Liverpool? Apa syarat dari pembicara IPK 3 dan jadi moderator IPK 2? Udah, saya baca doang, nggak usah dijawab. Yang agak serius ini nih. Gimana caranya menetralisir pikiran agar tidak tersugesti pas dengar ada orang-orang yang pernah kontak dengan kita terkena COVID. Ujuk-ujuk kita ngerasa gatal tenggorokan, badan anget, tiba-tiba batuk-batuk, lemes, dan lain, padahal ternyata negatif. Ya,
Jadi kalau kita tadi ya itu jawabannya itu sedikit tapi pertanyaannya sedikit tapi jawabannya itu nggak sederhana. Karena yang namanya kalau kita bahagia sudah jelas sih. Kalau kita misalkan menurut WHO atau yang disebut bahagia sekarang itu apa? Udah Pak tahu kalau kita melihat yang namanya di textbook bahagia itu apa? Udah jelas gitu ya. Sudah jelas. Jadi kalau kita mau bahagia ya gini caranya gitu. Saya nggak mau begitu ya terserah. Pokok kalau bahagia itu ya begini gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau yang dikejar itu kegembiraan ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi itu bukan kebahagiaan gitu ya. Itu bukan kebahagiaan. Bahwa misalkan nasihat itu tidak akan membuat seseorang itu lebih bahagia kok gitu ya. Tidak akan gitu. Bahagia itu selalu itu tadi komunal ya, dari dalam komunitas gitu, bahagia gitu. Nah, kebahagiaan itu sendiri ya tidak sederhana, bahwa kebahagiaan itu memerlukan peran orang lain ya mutlak gitu. Ya. Bahwa yang namanya di mana sih tadi itu? Bagaimana kita itu kok mendengar orang terus kemudian kita jadi paranoid gitu ya. Kita cemas gitu. Ada hal yang ada hal salah satu bahwa kita kalau di negara-negara seperti Denmark, Finlandia atau Jepang ini ya, atau Jepang itu mereka sejak kecil diajari untuk tidak ngurusi urusan pribadi orang lain, meskipun orang lain itu saudaranya sendiri. Ada batas urusan pribadi dan urusan publik itu ada, ya. Orang Jepang itu juga religius kok. Religius orang Jepang itu. Orang Jepang punya kliniknya sendiri. Mereka itu ke patung ya sembahyang gitu. Punya itu ya. Cuman kalau ada orang Jepang itu terus kemudian nyembah patung Buddha kayu itu, tidak ada orang Jepang lain bilang, sekedar mengingatkan ya, tadi kamu nyembahmu kurang jendit. Gitu nggak ada itu. Nggak ada. Indonesia itu tukang ngatur bener ya. Karena itu adalah wilayah pribadi. Seorang bapak itu tidak akan mengkoreksi cara sembahyang anaknya, nggak bakalan gitu. Ya, karena itu adalah wilayah privat itu. Jadi anaknya sembahyang sambil jentit, sambil tiarap, bapaknya diem gitu. Bapaknya mau jentit, mau jongkir walik ya nggak apa-apa gitu. Nah, urusan pribadi itu mulai kecil kamu nggak usah ngurus urusan pribadi. Makanya kalau di Jepang ini ya, kalau di Jepang kan misalkan kita di restoran gitu, terus kemudian ada orang menjatuhkan piring gitu, mungkin kita secara spontan lihat, tapi kemudian kita akan memalingkan wajah gitu. Bukan lantas itu ada apa itu berantem sama suaminya ya, itu kayak gitu. Terus kemudian diupload di Twitter, ada berantem guys, ada yang berantem guys, sampai piringnya pecah guys gitu. Ya, itu tidak bisa membedakan urusan publik sama urusan pribadi. Kalau ada anak kecil di jam sekolah, kelayapan di mall, ribut orang-orang itu. Kamu nggak sekolah gitu. Tapi kalau ada anak kecil atau minggu-minggu nggak ke gereja, nggak ada yang peduli. Itu urusan pribadi gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kalau kemudian, tapi kalau yang namanya ngurusi urusan-urusan orang lain itu dianggap sebuah kebaikan, ya silakan, tapi itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya. Ya ini semua mau diurus sampai urusan ada perda di beberapa daerah di Indonesia itu nama anak diurus ada perdanya loh sempat. Harus berbau wilayah tersebut gitu kan. Itu loh. Tapi kalau itu dianggap kebaikan ya terserah. Tapi itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau ditanya kebahagiaan itu apa? Udah jelas itu. Dari secara neuroscience, secara biopsikologi, bahagia itu apa? Itu definisinya jelas itu. Tapi kalau orang memilih tidak bahagia, ya wis sakarepmu gitu ya. Kalau kepingin bahagia, gini loh caranya. Sama dengan mau ke Jakarta mana? Tuh, lewat sana. Lewat sini. Aku nggak mau ke sana. Ya terserah, itu ke Bogor. Aplek, gitu. Saya itu khawatir. Ya. Saya khawatir jangan-jangan politisi yang mengakibatkan masyarakat di Indonesia itu tidak bahagia ya. Ya wes memang jelas itu. Aku termasuk. Sekarang itu ya, kalau ada politisi yang punya platform,
meningkatkan indeks kebahagiaan orang Indonesia. Tuh hebat gitu. Nggak ada yang milih, Dok. Ya, loh. Siapa tahu, belum tahu sampean. Besok kita diskusi ya. Saya rasa ini udah lebih dari 1,5 jam loh kita ngobrol ternyata. Iya, kita gedobos 1,5 jam. Terima kasih banyak ini Kak Anas sama Dokter Ryu pembicaraannya. Ya, sama-sama senang diskusi. Ternyata benar-benar ini dulu ya, dimulai dari hal yang sederhana dulu ya, mengenali diri sendiri, mengenali emosi kita, terus gak usah gupuan ya kan? Gak usah gupuan ini apa ya Dokter Ryu ya? Ya wis gak apa-apa Mas sampean ngomong ngono ae, gak usah gupuan. Tapi ya orang disuruh nggak gupuan itu nggak iso Mas. Kalau bakatnya itu ya. Ya nggak iso. Tapi kalau perempuan-perempuan di Indonesia itu banyak banget loh standar-standar yang menghalangi kebahagiaan. Wah, gitu. Ini menarik. Dan ini bahkan sampai ke, kan orang suka nanya kapan nikah. Udah nikah kan nggak selesai pertanyaan. Kapan punya anak? Kok kamu gini, kok di rumah salah, nggak di rumah salah, kerja salah, nanti anaknya beratnya kurang disalahin lagi gitu. Jadi kalau saya juga membantu di area kesehatan mental perempuannya, kasihan banget sih ini society-nya ya. Jadi kita perlu membantu mengedukasi masyarakat juga bahwa ya perempuan sama laki-laki kan manusia ya, sama-sama manusia. Jadi boleh punya definisi hidupnya sendiri, kayak tadi Dokter Yu bilang, mau berdoa kayak apa, mau ngejalanin hidup kayak apa, itu kan tanggung jawab dia sendiri ya. Yang penting kalau kita dia bayar pajak, nggak ganggu orang lain, ya udah beres, ngapain sih ngurusin hidup orang gitu. Itu kan dimulai tidak bisa membedakan mana urusan privat, mana urusan publik. Iya. Coba kalau semua orang itu paham itu urusan privat, nggak ada yang nanya itu. Itu misalkan kamu menikah kapan itu? Sudah menikah, kamu punya anak kapan itu? Begitu punya anak, itu sebetulnya anaknya siapa? Itu kan jengkelin itu. Mendingan langsung bayarin aja, transfer ke rekening daripada banyak nanya. Ini saya bantuin biaya anak kamu ya, gitu kan nggak ada yang pernah kayak gitu, cuma nanya-nanya doang. Kalau melihat ini, kalau melihat Kak Anas ini, saya makin yakin nih. Cuti melahirkan 6 bulan ini makin banyak pendukungnya nih saya yakin. Nah, itu kan dimulai, jadi ya keluhan Mbak Anas tadi kan dimulai karena kita tidak bisa membedakan mana urusan publik, mana urusan privat. Itu aja. Jadi keriuhan, kegaduhan di Twitter itu ya gara-gara itu. Ya. Padahal itu urusan umur 2 tahun loh, Dok, belajar kepemilikan. Mana sepatu aku, mana sepatu papa, sepatu bapak, sepatu ibu, sepatu kakak, adik itu umur 2 tahun. Berarti apakah kita secara mental age ada yang belum selesai nih di umur 2 tahun? Bapaknya sama ibunya juga gitu. Sudah berdoa belum? Berdoa itu urusan pribadi itu. Bagaimana? Kita sendiri aku dengar Dokter Ryu ini. Lah ya gimana? Bagaimana? Sudah sholat belum? Sudah sembahyang belum? Itu wilayah privat. Loh, kalau itu dianggap kebahagiaan ya terserah, kebaikan ya terserah, tapi itu tidak akan membawa kebahagiaan. Orang-orang bilang itu tanggung jawab orang tua dunia akhirat, Dok. Jadi pikiran harus dikerjain orang tua. Kalau pertanyaan, keyakinan itu sifatnya individual, privat atau bukan? Privat. Nah, kok diurusi juga? Ya sudah tradisi, Dok. Nah, makanya kalau itu dianggap tradisi yang bagus, ya silakan. Tetapi itu tidak akan membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena sejak kecil anak kita kita buat bingung mana urusan privat, mana urusan publik. Kenapa? Betul. Karena nilai-nilai yang kita anggap baik membuat anak bingung mana urusan privat, mana urusan publik gitu. Ya. Ini dibutuhkan negara sebenarnya. Jangan membuat ricu aja. Negara harus hadir. Edukasi komunitas juga penting. Edukasi komunitas. Sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan bahwa yang namanya mengingatkan anak sembahyang itu jelek. Enggak. Ya, saya tidak mengatakan Jepang itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Tapi kalau kita menginginkan komunitas di Jepang, tapi terus mendidik anak dengan gaya Indonesia, ya orang masuk, nggak mungkin. Gitu. Ya. Tadi Kak Anas tadi arahnya juga itu ya, kecerdasan bergerombol kan ya ke komunitas itu ya. Ya. Itu penting ya. Kira-kira itu Dokter Yu sama Kak Anas, terima kasih banyak kehadirannya. Karena Dokter Yu dari Surabaya, saya tutup sama Parian.
Pak wonten mangani telo cekap semanten atur kawula. Asma kula Koko Dirgantoro menawi wonten lepat nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura. Terima kasih banyak Dr. Yu, Anas, ketemu lagi. Sama-sama Dr. Yu, Mas Koko, dadah sehat-sehat.